Nuhun ya Pak. Kita cobain Scoopy baru. By the way, saya ini lagi beres servis. Sebenarnya ini servis pertama buat motor ini, tapi masuknya servis ketiga karena udah telat. Karena kilometernya baru 300 perak. Meskipun motor udah lama, lumayan lama. Iya, kita test ride Scoopy baru guys. Ini kameranya udah pas belum ya? Semoga pas lah. Halo semuanya, balik lagi di channel Triwibawa. Jadi hari ini saya mau ngetes Honda Scoopy ini. Ya, impresi pertama pakai Honda Scoopy yang saya rasain, motor ini kecil banget guys. Biasa pakai PCX, tiba-tiba pakai Scoopy jadi kayak kecil banget. Lihat nih, kena tuh kaki saya, kena stang. By the way, tinggi badan saya 172. Cukup pas lah, bisa lah pakai Scoopy inilah, enak. Kecil jadi enak buat slip-slip. Oke, jadi di video ini saya akan ngebahas fokus ke impresi berkendaranya aja. Kalau review dan lain-lain ya nggak sempet bikin videonya, nggak sempet riset. Jadi udahlah, kita test ride aja motor ini. Dan untuk masalah tenaga, ya cukup lah. Ya tenaganya cukup lah kalau menurut saya. Buat cruising di kecepatan 60 km per jam tuh enak banget gitu. Bisa nyampe 60 dengan lumayan mudah dengan mesin 110 cc. Sebenarnya saya agak nggak nyangka sih mesin sekecil ini bisa ngasih tenaga yang lumayan gede sih, cukup lah gitu. Meskipun nggak yang jambak-jambak banget, tapi melaju. Nah ini karena bodinya yang kecil nih, dipakai di keadaan jalan kayak gini tuh lumayan enak gitu. Tenaganya juga lumayan ada. 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 Tenaganya buat tarik-tarikan, nyalip-nyalip mobil nih cukup nih, enak banget. Kalau yang saya rasain sih tarikan bawahnya agak ngeden, tapi begitu lama-lama dia laju juga. Dan motor ini ringan banget ya. Ini menurut saya salah satu kelebihan Scoopy nih. Jadi kalau buat cewek-cewek tuh, meskipun lagi berhenti, lagi parkir tuh diangkat-angkat tuh lumayan ringan. Nggak seberat Vario lah, jauh. Ya ini apa, speedometernya juga masih analog. Meskipun ada digitalnya dikit banget tuh di bawah. Digitalnya cuma mencangkup bensin, jam, trip. Iya itu aja. Yang lainnya masih analog. Sekarang kita masuk ke area suspensi motor ini ya. Ya nggak ada yang istimewa sih. Ya tipikal motor-motor ringan lah. Suspensinya cenderung agak keras, meskipun nggak keras-keras banget. Karena untuk Scoopy ini dia entah mengapa joknya tuh empuk ya. Jadi agak nyaman lah gitu dibanding PCX ya. Kalau PCX tuh aduh ampun dah, joknya keras. Kalau ini suspensinya keras tapi joknya empuk, jadi agak ngayun lah. Nyaman lah, nyaman. Lagian saya yakin motor Scoopy ini nggak akan dipakai ke jalan-jalan yang off-road gitu ya. Kalau dipakai jalan raya sih nyaman-nyaman aja. Ya gimana ya, tipikal motor ringan lah. Jadi agak sulit kalau mau bikin suspensinya empuk tuh. Ya taruhannya jadi nggak stabil. Kalau motor ini stabil banget, rebah-rebahnya tuh enak. Meskipun menurut saya agak terlalu ringan ya buat nikung-nikung gitu. Dan belum lagi ini bannya kan lebar ya, jadi enak banget, pede buat nikung tuh. Tarikannya enak guys. 110 cc tapi enak nih. By the way ini kondisinya masih standar banget ya. Dan ini ada indikator eco-nya. Terus yang saya suka lagi dari motor ini spionnya nih. Selain memang bentuknya tuh membulat ya, jadi klasik banget. Dan juga bukan cuma bentuknya guys, ternyata fungsinya juga bagus nih. Ini spion yang saya rasain tuh kayak lebar ke bawah, ke atas, ke kiri kanan itu kelihatan banget gitu. Mungkin karena bentuknya yang bulat jadi rata. Kalau spion Honda kan biasanya agak-agak lancip-lancip gitu ya. Kita tes klakson. Iya, klaksonnya lucu banget, manis. Motor ini tuh aduh manis banget ya. Nih suspensinya di jalan kayak gini tuh ya dibilang empuk enggak, dibilang keras juga nggak terlalu keras. Dan yang saya enak tuh ini ya joknya.
Jadi nyaman gitu, nggak yang gerdak-gerduk banget. Masih ada ngayun-ngayunnya. Ya dibantu sama jok sih, tapi ya enak gitu. Untuk bagasi motor ini nggak terlalu besar, ya buat nyimpen jas hujan cukup lah. Enak sih kalau buat dipakai sehari-hari motor ini. Enak-enak, nyaman banget nih motor buat harian, enak banget. Kalau dipakai macet-macet juga ringan. Cuman ada satu nih yang saya nggak suka dari motor ini. Ya ini termasuk kelebihannya juga sih. Ya buat sebagian orang mungkin kelebihan, tapi untuk menurut saya pribadi ini satu hal ini adalah satu kekurangan. Yaitu motor ini terlalu ringan sih kalau kata saya. Ya ini pendapat pribadi saya aja ya. Yang motor ini terlalu ringan. Jadi kalau dikit-dikit itu ringan banget gitu. Ya tapi itu tergantung orangnya sih. Kalau menurut saya sih itu. Wah gila, ini cat tarikannya enak banget. Ini dipakai di jalan beton bergelombang ini tuh enak juga nih, joknya enak nih. Apa motor PCX juga harus ditambah gitu ya busa joknya biar agak nyaman. Aduh, Scoopy. Tuh Scoopy juga bannya lebar guys. Cukup lah buat kecepatan 60 setengah gas tuh bisa gitu. Enak banget nih motor. Dan motor ini tuh gimana ya, tampilannya tuh klasik. Jadi kalau dimodif gimana tuh masuk aja gitu. Apalagi kalau modifannya tuh kayak culture gitu, banyak banget di Instagram yang modif Scoopy ala klasik gitu, masuk gitu desainnya. Untuk posisi riding saya nggak ada keluhan sih sejauh ini ya, karena saya juga nggak pernah dipakai touring, nggak pernah pakai motor ini buat jarak jauh gitu. Dalam kota aja nggak ada keluhan sih. Ya buat motor sekelas inilah, bukan buat peruntukannya buat yang gimana gitu loh. Jadi kesimpulannya gini, motor ini tuh diciptain buat di perkotaan harian gitu ya. Dan buat kebutuhan itu ya motor ini nggak ada kurangnya sih kalau menurut saya. Enak-enak aja gitu, kayak ban gede, ringan juga, motornya kecil dan irit. Itu kan itu yang dibutuhkan banget buat riding harian gitu loh. Dan suspensinya sih ya so-so lah, tapi ini joknya empuk sih, enak banget. Iya, saya biasa pakai PCX jadi kaki ini refleks ke depan padahal nggak bisa. Agak sempit sih ini ruang kakinya. Rem depan dis, rem belakang tromol, nggak ada masalah sama sekali, masih bisa menghandle laju motor ini. Enak banget. Enak. Jadi buat kalian uhti atau mungkin pria-pria yang nyari motor buat harian, kalian bisa pilih salah satunya Honda Scoopy. Ini enak banget buat harian, khususnya buat dalam kota gitu ya. Enak, tenaganya juga lumayan ada lah kalau di jalan datar gitu. Kalau di jalan nanjak ya harus lebih bersabar aja, tapi bisa lah. Oke lah, paling segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.